Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bertemu lagi dengan Ibu Denisa yang tentunya pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Namun sebelum kita belajar, mari kita mulai dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Pada materi sebelumnya, Ananda sudah belajar materi kalimat thayyibah subhanallah. Ibu harapkan kalian sudah memahaminya serta mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Pada hari ini kita melanjutkan pembelajaran sebelumnya, masih tentang kalimat thayyibah, yaitu kalimat thayyibah Masya Allah dan Allahu Akbar. Tentunya hal ini Ananda sudah tidak asing lagi. Namun untuk lebih jelasnya, silahkan Ananda ikuti pembelajaran berikut ini. Sekarang kita membahas kalimat Masya Allah. Silahkan Ananda perhatikan penulisannya. Kalimat Masya Allah artinya Allah menghendaki demikian. Masya Allah diucapkan ketika kita merasa kagum terhadap sesuatu. Selain itu juga kalimat Masya Allah diucapkan ketika kita mendengar hal baik, kagum akan sesuatu, melihat hal yang indah, dan juga kabar yang baik. Jangan sampai tertukar ya. Jika kalimat tasbih atau subhanallah diucapkan ketika melihat hal yang buruk, sedangkan jika kalimat Masya Allah diucapkan ketika melihat atau mendengar hal yang baik. Kalimat Masya Allah diungkapkan untuk menunjukkan kekaguman terhadap seseorang atau peristiwa sebagai bentuk penghargaan terhadap seseorang atau sesuatu. Misalnya seperti melihat atau mendengar seseorang anak yang hafal Al-Quran, maka ucapkanlah Masya Allah. Saat melihat bangunan yang indah dan megah, melihat teknologi yang canggih, maka ucapkanlah Masya Allah. Tujuan kita mengucapkan Masya Allah yaitu supaya kita mengingat bahwa semua bisa terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah anak-anak, itu tadi materi mengenai kalimat thayyibah Masya Allah. Selanjutnya kita akan membahas tentang kalimat thayyibah Allahu Akbar, atau bisa disebut juga kalimat takbir. Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Kalimat ini yang kita ungkapkan untuk mengagungkan kebesaran Allah. Adapun lafalnya yaitu Allahu Akbar, yang artinya Allah Maha Besar. Silakan Ananda perhatikan penulisannya yang ada pada gambar. Waktu yang tepat mengucapkan kalimat takbir adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketika mengumandangkan azan. Kalimat takbir sering kita dengar dalam memanggil manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yaitu ketika menunaikan sholat. Takbir menjadi kalimat penting sebagai permulaan sholat. Rasulullah bersabda, kunci sholat adalah bersuci. Permulaannya yaitu takbir dan penutupnya yaitu salam. Jadi tidak sah jika kalimat ini dalam sholat diganti dengan kalimat yang lain seperti subhanallah atau kalimat yang lainnya. Yang ketiga yaitu ketika berzikir. Yang keempat yaitu ketika mengumandangkan takbir ketika malam takbiran, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha. Yang kelima yaitu ketika mengobarkan semangat juang. Bukan hanya di medan perang, kalimat takbir juga bisa membuat kita bersemangat dalam menjalani hari-hari jika diucapkan dengan yakin.
Kalimat takbir akan membuat kita tidak merasa takut dengan apapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam yaitu ketika kita melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah mengucap kalimat takbir yaitu yang pertama, selalu mengingat kebesaran Allah. Yang kedua, terhindar dari sifat sombong. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu harap Ananda dapat mengamalkan kalimat thayyibah yang kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.